Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Biar kiranya damai sejahtera, kasih kemurahan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita semua, ya, khususnya sidang jemaat GSJ PDI Ebenezer Mojokerto dan juga Tempuran. Biar kiranya sore malam hari ini kita mau merendahkan seluruh kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau masuk di dalam ibadah doa penyembahan kita pada sore malam hari ini. Karena itu saya undang semua sidang jemaat bangkit berdiri bersama. Kita mau serahkan ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya nanti ke dalam kuasa-Nya Tuhan, agar benar-benar Tuhan sendiri yang berhadir melawat setiap kehidupan di masing-masing rumah, di masing-masing keluarga. Mari kita mau bersatu hati dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada sore malam hari ini Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Bahkan ketika saat ini Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk masuk di dalam ibadah doa penyembahan, kami pun penuh dengan syukur. Sebab kami diberi kesempatan untuk dapat berdoa, dapat menyembah, dapat meninggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, biar kiranya sore malam hari ini kami memohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran, kejahatan kami, ketidakkudusan kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, biarlah saat ini juga kuasa darah anak domba yang kudus menyucikan kami, menguduskan kami, seluruh hidup kami, dari ujung rambut hingga telapak kaki kami, hati, pikiran, tubuh, jiwa kami disucikan, dikuduskan, agar kami benar-benar layak Tuhan untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Benar-benar layak Tuhan untuk dapat menyembah, mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Biar kiranya urapan daripada Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu, agar benar-benar pada sore malam hari ini kami dapat benar-benar merasakan sebuah kemenangan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, orang-orang yang menang yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih karena itu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, mohon urapan yang baru daripada Roh-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami, yang baik kami di gereja ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biar kiranya hadirat-Mu sendiri yang nyata melawat setiap kehidupan kami. Setiap pekerjaan kuasa iblis setan yang ingin mengganggu, yang ingin mengacaukan konsentrasi kami, yang ingin menggagalkan setiap ibadah kami bersatu hati pada saat ini. Kami mau tengking semuanya, kami mau patahkan segala kuasanya hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan, kau pergi keluar dari rumah kami masing-masing. Biar kiranya darah anak domba yang menyucikan kami, yang membungkus kami, bahkan seluruh sudut ruangan kami Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau kuasai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah doa penyembahan kami pada sore malam hari ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah, memuji Tuhan. Mari bersama saya katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita mau buka ibadah kita pada sore malam hari ini dengan memujikan sebuah pujian kekudusan-Mu Bapa. Sebab pengorbanan Yesus, penghiburan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi
glory, glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari kita memujikan sekali lagi dari atas. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Katakan glory, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Katakan glory, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, glory, bagi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Katakan nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory bagimu Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
nyanyi Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Hosana, Hosana, glory bagimu Yesus. Kau Allah yang baik, Kaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat penghiburan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Biar sinar kemuliaan-Mu terus menerangi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan sinar kemuliaan-Mu terus ada memenuhi kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku
Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Tuhan tetap seperti Maria, berada di bawah kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati setiap firman-Mu, agar kami terus dapat memandang indah wajah-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan pada malam hari ini sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mau belajar duduk diam, mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu, menaruh setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami mau terus menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kemuliaan-Mu, tanpa kebenaran-Mu, kami tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga, dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mohon Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Kami buka hati kami, dan biar Roh Kudus sendiri yang bekerja, berbicara pribadi lepas pribadi atas setiap kehidupan kami pada sore malam hari ini. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Sekali lagi Tuhan, setiap pekerjaan kuasa iblis setan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, mengacaukan setiap kehidupan kami bersatu hati, kami patahkan semua kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, menerima kehendak-Mu atas kehidupan kami pada sore malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom, biar kiranya damai sejahtera, kasih kemurahan Tuhan terus tetap melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, kita semuanya ya. Mari kita mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, sekali lagi dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Kalau kita baca perikopnya, ini berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Langit dan bumi yang saat ini kita tinggali
akan lenyap, Bapak Ibu Saudara. Tetapi akan ada langit dan bumi yang baru yang diberikan oleh Allah, dan kota kudus Yerusalem yang baru itu akan turun. Dan dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, maka dikatakan bahwa ini akan bisa menjadi bagian kita kalau kita menang. Seperti yang ditulis tadi ayat ke-7, dikatakan bahwa barang siapa menang ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ya. Jadi bagian kita adalah langit dan bumi yang baru, tetapi itu bisa kita dapatkan. Kita bisa menjadi bagian dari itu kalau kita menang. Pertanyaannya, kita menang atas apa? Ya. Kalau ibadah pendalaman Alkitab dalam hari Selasa kemarin kita belajar ada beberapa hal. Tapi hari ini kita mau coba belajar lebih sedikit mendalami salah satu, kita harus menang atas daging kita. Ya, kita mau coba belajar malam hari ini, kita mau diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita harus menang atas daging kita. So, sebagai milik Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mematikan perbuatan daging kita agar kita bisa hidup. Agar kita bisa menjadi bagian dari langit dan bumi yang baru, maka kita harus menang dan kita harus menjadi milik Kristus. Dan untuk menang menjadi milik Kristus itu kita harus mematikan perbuatan daging kita. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24, dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus, bukan boleh atau tidak, iya apa enggak ya gitu. Tetapi ini benar-benar harus menjadi bagian kita, yaitu kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sampai kita benar-benar menang atas daging itu. Agar kita benar-benar, sampai kita benar-benar menang atas segala hawa nafsu dan keinginannya. Mengapa kita harus menang? Bukan hanya supaya kita bisa mendapatkan bagian di dalam langit dan bumi yang baru, dalam Yerusalem yang baru, tetapi kita harus menang atas daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena hidup menurut daging itu sama dengan mati, Bapak Ibu. Hidup menurut daging, hidup di dalam daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu adalah mati, sama dengan mati. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 13. Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, jika kita hidup di dalam daging, jika kita hidup menuruti keinginan dan hawa nafsu daging, dikatakan kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi sangat jelas sekali, mengapa kita harus mematikan, menyalibkan segala kedagingan kita dan segala hawa nafsu dan keinginannya agar kita tidak mati. Agar kita bisa hidup dan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, dalam kemuliaan Allah, di dalam langit dan bumi yang baru, dalam Yerusalem yang baru. Kita harus menang atas daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8 dikatakan, Roma 8 ayat 5 sampai 8 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, yang hidup melakukan kedagingan, yang hidup di bawah
dagingnya dan hawa nafsunya itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi orang-orang yang hidup menurut daging itu pasti memikirkan dan sering dan bahkan mungkin selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh katakan memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan kita harus sadar bahwa ayat 6 dikatakan karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita terus hidup menurut daging dan segala keinginannya, bagian kita adalah maut. Karena jelas dikatakan di ayat 6 tadi, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi bukan hanya maut yang menjadi bagian orang-orang yang hidup menurut daging, tetapi orang-orang yang hidup menurut daging yang selalu memikirkan hal-hal yang dari daging, itu dikatakan bahwa menjadi seterunya Allah. Ayat 8 tadi, ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi keinginan daging, kedagingan itu tidak takluk kepada hukum Allah dikatakan. Menjadi seteru, menjadi musuhnya Allah. Tidak mungkin ada pembelaan dari Allah. Tidak mungkin ada pemeliharaan dari Allah. Sudah jadi seterunya Allah. Sudah jadi musuhnya Allah. Ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, bukan hanya maut, bukan hanya menjadi seterunya Allah, tetapi dikatakan ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi mari kita sama-sama koreksi kehidupan kita. Kalau sore malam hari ini firman Tuhan masih mengajar kita tentang hal ini, artinya masih ada hal yang harus kita benahi. Masih ada hal yang harus kita matikan, kita salibkan dari kedagingan kita, dari hawa nafsu kita, dari keinginan kita. Entah apa itu, pribadi lepas pribadi. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menang atas setiap kedagingan kita. Amin. Menjadi orang-orang yang menang atas setiap hawa nafsu. Menjadi orang-orang yang menang atas setiap keinginan-keinginan daging. Hidup tidak menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Hidup di dalam roh. Agar apa? Agar maut bukan menjadi bagian kita. Agar kita tidak menjadi seterunya Allah. Agar hidup kita menjadi berkenan kepada Allah. Kalau kita udah jadi seterunya Allah, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Wah, sengsara Bapak Ibu. Nyala api yang kekal yang menunggu kita Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, menang atas daging, ini adalah sebuah keharusan bagi kita yang adalah milik Kristus Yesus. Harus, bukan boleh nego enggak. Boleh enggak ya kalau saya menang atas ini tapi yang ini tidak gitu. Enggak bisa nego, ini adalah sebuah keharusan. Karena kalau kita baca kembali di dalam ayat yang ke Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi bukan satu hawa nafsu, dua hawa nafsu, enggak, segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, harus Bapak Ibu. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 kita akan lihat. Saya kira mungkin banyak yang sudah hafal ayat ini, Galatia
5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita koreksi apa yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita masih hidup menuruti apa? Apa mungkin saat ini kita masih hidup dalam iri hati? Iri kepada orang, teman kerja di kantor, belum lama masuk sudah mendapatkan promosi. Atau mungkin iri kepada teman pelayanan di gereja, belum lama melayani sudah mendapatkan pelayanan yang cukup banyak. Atau mungkin iri hati dengan saudara, dengan kerabat, dengan keluarga. Kok kayaknya hidupnya dia enak ya? Kemudian akhirnya kita menjadi iri. Dan kalau iri hati, ini bisa kemana-mana juga Bapak Ibu Saudara. Orang yang iri hati ini bisa nanti menjadi dengki, bisa menjadi serakah, bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Itu baru satu contoh iri hati. Amarah. Bagaimana ketika kita menghadapi anak-anak kita? Kalau kita menghadapi seorang anak kecil, kemudian anaknya kita beritahu, kita ajari 1-2 kali, tidak mau mendengar, atau mungkin terus melakukan hal yang sama. Lama-lama kita sebagai manusia dengan daging itu pasti akan timbul marah. Saya harus mengakui saya pun begitu Bapak Ibu terhadap anak saya. Kalau anak saya beritahu 1, 2 kali, 3 kali, di dalam satu waktu itu tidak mau dengar, wah lama-lama juga daging ini keluar juga Bapak Ibu. Marah, bisa marah. Tetapi kalau kita sudah menyalibkan daging kita, maka kita akan penuh dengan kasih, kita terus memberitahu mereka. Mungkin dengan suara yang agak keras, dengan suara yang lebih tegas, tetapi tidak sampai marah. Tidak sampai marah, amarah itu menguasai kehidupan kita sampai kita lupa bahwa ada kasih Kristus harusnya dalam kehidupan kita. Bahwa anak ini adalah anak yang dititipkan Tuhan untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita didik. Itu contoh lain. Bagaimana kepentingan diri sendiri? Kalau kita hidup menuruti daging dalam hal kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan memikirkan pelayanan di gereja. Kita tidak akan memikirkan orang yang membutuhkan. Kita tidak akan memikirkan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Kita diberi berkat oleh Tuhan, kita pakai sendiri untuk kepentinganku sendiri. Tetapi seharusnya kalau kita hidup sudah menyalibkan daging, hidup tidak menuruti daging, maka berkat-berkat Tuhan yang dititipkan Tuhan untuk kita kelola, kita pakai juga untuk memberkati orang lain,
untuk kepentingan orang lain. Mungkin untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan keluarga kita yang membutuhkan. Ini hanya beberapa contoh Bapak Ibu, tetapi satu hal yang pasti yang harus kita benar-benar koreksi sore malam hari ini. Apa yang Tuhan Roh Kudus bicara kepada Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita salibkan? Apa kita harus menang atas perbuatan daging yang apa? Oh, saya sudah tidak iri hati, saya tidak suka marah. Anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, suami saya bagaimana, saya tidak marah. Tidak pernah saya sampai marah, sampai sebagaimana dengan amarah yang begitu besar. Enggak pernah. Mabuk, oh tidak, pesta pora tidak. Tetapi ada mungkin ada roh pemecah. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan sering menjadi pemecah di dalam sebuah kelompok, menjadi pemecah di dalam keluarga, menjadi pemecah di dalam gereja. Masing-masing kita koreksi. Masing-masing kita koreksi. Bapak Ibu Saudara baca kembali, minta hikmat Roh Kudus apa yang Tuhan mau malam hari ini untuk saya matikan, saya salibkan, agar saya dapat menjadi menang atas daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Satu persatu kita lakukan setiap hari. Satu persatu, hari ini aku mau menang atas ini. Hari ini aku mau menang atas ini. Hari ini aku mau menang atas ini. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Tidak akan pernah bisa kita melakukan semuanya itu dengan kekuatan, kepandaian, kemampuan kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan, yang sanggup memampukan kita untuk menyalibkan dan mematikan setiap perbuatan daging kita. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Roma 8 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh, bukan oleh kekuatan kita sendiri, bukan oleh kemampuan, kepandaian kita, tapi katakan oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hidup senantiasa oleh Roh Kudus. Kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kuasanya Roh Kudus. Sehingga oleh roh kita dapat mematikan setiap perbuatan keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita hidup oleh roh, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita mau marah, ada Roh Kudus yang mengingatkan, hai, itu anakmu, kasihi dia. Ketika kita suami-suami mau marah, hei, itu istrimu. Firman Tuhan katakan, kasihi. Ketika istri-istri mau melawan, tidak mau tunduk kepada suami, karena mungkin pemikirannya berbeda, karena perkataannya berbeda dan sebagainya mungkin. Roh Kudus bilang, hei istri, kau harus tunduk. Maka kalau kita lakukan itu, kita hidup di dalam roh, kita hidup oleh roh, maka tadi mau berseteru enggak jadi.
Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan, oh iya aku harus tunduk. Oh iya aku harus merendahkan hati. Oh iya aku harus mengasihi istriku. Oh iya aku harus taat. Oh iya aku harus hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda, ketika menonton, ketika membaca, ketika browsing, ketika sosmed, menemukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang cemar, ada Roh Kudus. Hei, itu cemar. Hei, itu akan membawa kamu kepada kenajisan. Maka karena kita hidup oleh Roh, maka kita akan tinggalkan itu dan kita tetap hidup dalam kekudusan. Jadi saat kita hidup oleh Roh, Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berproses untuk mematikan keinginan perbuatan daging. Saat kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan hidup menuruti keinginan daging. Roh Kudus yang akan memampukan kita mematikan perbuatan daging kita. Karena itu sangat penting peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Biar pada sore malam hari ini kita mau mengundang Roh Kudus benar-benar bukan hanya ada dalam kehidupan kita, tapi bertahta, berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kita hidup oleh Roh. Kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam kedaulatan Roh Kudus. Sampai pada saatnya nanti kita benar-benar menjadi pemenang. Kita menang atas setiap daging kita, kita menang atas setiap hawa nafsu kita, kita menang atas setiap keinginan-keinginan daging kita. Terus hidup oleh Roh. Maka keinginan daging kita itu akan mati, dan mati. Jadi kita setiap hari Bapak Ibu, mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Jadi setiap hari Bapak Ibu kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Kita mau hidup di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Kita mau terus hidup oleh Roh di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga daging semakin hari semakin hilang sampai kita benar-benar menang. Atau kita mau hidup di dalam ketidaktaatan kepada Roh Kudus. Sehingga setiap hari kalau kita tidak hidup oleh Roh Kudus, maka tinggal menunggu waktu. Setiap hari daging itu seperti tumor atau kanker yang akan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Dan kita tinggal menunggu waktu. Kita menjadi orang-orang yang mati. Kita tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dan saya mengajak kita semua hidup di dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, agar benar-benar setiap hari oleh karena Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Sampai pada saatnya nanti kita benar-benar keluar menjadi pemenang. Kita menang atas setiap daging, atas setiap hawa nafsu dan keinginannya. Dan kita akan memperoleh yang dikatakan di Wahyu 21 tadi. Memperoleh semuanya ini. Dan Dia sendiri akan menjadi Allah kita. Dan kita akan menjadi anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil posisi yang nyaman untuk kita kembali datang menyembah Tuhan. Kita mau datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, bukan dengan kekuatan gagah kita. Kita mampu menyalibkan daging, tetapi semata-mata hanya oleh karena Roh Kudus. Hanya oleh Roh kita mampu mematikan daging kita. Hanya oleh Roh. Karena itu mari kita mau undang Roh Kudus hadir di sini. Kita mau undang Roh Kudus
yang lembut, yang manis itu untuk menjadi penolong kita. Penolong untuk apa? Penolong untuk kita terus menyalipkan daging kita. Mari, izinkan Roh Kudus bekerja, berdaulat, berkuasa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita mohon Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Roh Kudus, jamahlah kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir di setiap hati. Ya Roh Kudus, hadirlah.
setiap hati kami. Jamalah kami, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Hadirlah Tuhan, bertahtalah, berkuasa dalam setiap kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, kami butuhkan, kami perlukan. Roh Kudus, turunlah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami rindukan kuasa-Mu. Roh Kudus sendiri yang bekerja. Biar kami terus hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Biar kami hidup dalam Roh-Mu Bapa, Roh yang kudus, Roh yang berkuasa. Oh, bertahtalah Tuhan. Berkuasalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Oh, Kau manis, Kau lembut, Roh Kudus. Haleluya. Kau manis, Kau lembut, ya Roh Kudus. Kau manis, Kau lembut, ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus, jamalah setiap hati. Ya Roh Kudus, jamalah setiap kehidupan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi. Ya Roh Kudus penuhi. Ya Roh Kudus penuhi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi. Bertatalah, berdaulat atas kehidupan anak-anak-Mu, dalam setiap pikiran, dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Kami mau terus sembah Kau Tuhan. Kami mau terus sembah Kau Allah yang kudus. Sebab Kau adalah Allah yang kudus. Kau adalah Allah yang mulia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu sudah ada dan terus akan ada dalam kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami. Dan biar Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan karena kami sudah menyalibkan setiap daging kami, setiap hawa nafsu dan keinginannya bersama dengan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Roh-Mu Tuhan. Ketika kami terus hidup dalam Roh Kudus, ketika kami terus hidup menuruti Roh Kudus, maka pada saat itulah kami sedang mematikan setiap daging kami. Kami sedang menyalibkan setiap daging kami. Karena itu Tuhan tolong, ya Roh Kudus terus tolong kami, hari demi hari, waktu demi waktu, untuk kami terus hidup di dalam Roh Kudus, untuk kami terus hidup menuruti keinginan Roh Kudus. Kami terus hidup seturut dengan kuasa Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kami. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang menang akan setiap daging kami. Kami menjadi orang-orang yang menang akan setiap hawa nafsu dan segala keinginannya. Dan kami akan menjadi memiliki bagian di dalam langit dan bumi yang baru, dalam kerajaan surga itu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, koreksi pribadi lepas pribadi kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, Roh Kudus yang senantiasa membawa kami dapat menyalibkan setiap daging. Proses kami Bapa, dari waktu demi waktu, dari hari demi hari, dari waktu demi waktu Engkau proses kami Tuhan. Apapun kedagingan kami, apapun hawa nafsunya dan keinginannya, kami tahu bahwa kami mau diproses untuk menyalibkan itu semua. Dan kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami akan mampu dan kami akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami, proses kami, sehingga benar-benar tidak ada satu daging pun yang bersuara dalam kehidupan kami. Yang ada hanyalah keinginan Roh, dan hidup kami terus menghasilkan buah Roh yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati membawa kehidupan sidang jemaat-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan hidup, apapun itu Tuhan. Dalam pergumulan tentang ekonomi, tentang keluarga, mungkin tentang suami, istri, anak-anak, orang tua, tentang pekerjaan mungkin, tentang sekolah, studi, tentang apapun Tuhan, tentang pelayanan di gereja mungkin,
Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang memiliki kehidupan kami. Engkaulah yang sanggup membawa setiap pergumulan kami ini menjadi proses bagi kami agar kami hidup dalam kebenaran Roh Kudus. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami meletakkan, berserah kepada Engkau, meletakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan menolong kami, Engkau sendiri akan memberkati kami, Engkau sendiri akan membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu yang keras Engkau lembutkan di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan hidup mungkin masih ada di depan kami, mungkin masih ada di dalam jalan-jalan kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau sendiri Allah yang akan membukakan jalan-jalan yang baru atas kehidupan kami. Engkau sendiri akan memberikan kehidupan yang baru atas kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan membawa kami menuju pada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah pemelihara kami. Engkau adalah Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Setiap pergumulan hidup apapun itu Tuhan, bila Engkau izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami percaya dan kami tahu Engkau sendiri juga yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Sedang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, apapun itu Tuhan, baik sakit penyakit karena seizin Engkau, baik sakit penyakit karena kesalahan kami Tuhan, dalam kami menjaga kesehatan kami. Kau ampuni setiap kami, Kau ampuni setiap kelalaian kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mohon kemurahan Tuhan. Kau yang menjamah sendiri setiap tubuh kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Kau sudah menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit dalam tubuh kami Engkau sembuhkan, Kau angkat segala kuasa sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa darah anak domba yang sudah membasuh seluruh kehidupan kami dari ujung rambut hingga telapak kaki kami, bilur-bilur-Mu yang sudah memberikan kesembuhan. Dan terus ajar kami Tuhan, terus ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami menjaga tubuh kami, untuk kami menjaga kesehatan kami, agar kami benar-benar dapat dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami terus dapat dengan segenap kekuatan kami dapat melayani Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat mengerjakan setiap bagian kami yang sudah Engkau tetapkan atas kehidupan kami Bapa. Untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di GSJP di Ebenezer maupun di Mojokerto ini maupun di Tempuran Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang berhadirat, beracara, melawat setiap jemaat-Mu. Apapun kegiatan kami, apapun program yang ada, biar semuanya seizin Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri, tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau sendiri yang selalu ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa GSJP di Ebenezer baik di Mojokerto maupun di Tempuran akan menjadi berkat, akan menjadi terang, akan menjadi garam bagi lingkungan sekitar kami, bagi kota Mojokerto, buat desa di Tempuran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang terus menjaga kehidupan kami, Engkau sendiri yang terus memegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang 1 bulan lagi akan menghadapi pemilu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan dan bekerja atas setiap kehidupan bangsa ini Bapa. Kami tahu Engkau sudah menetapkan pemimpin yang terbaik di dalam untuk bangsa negara ini, baik di level eksekutif maupun di legislatif, yudikatif, semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang sudah memilih
pemimpin-pemimpin yang terbaik. Dan kami mohon biar kiranya damai sejahtera Tuhan yang ada atas bangsa ini. Tidak ada pemecah-pemecah Tuhan. Kami mau katakan setiap roh pemecah, roh penghancur kesejahteraan, roh yang ingin menghancurkan bangsa ini Tuhan, kami mau katakan semuanya, hai engkau pergi keluar dari bangsa ini, dihancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada damai sejahtera-Mu, sukacita surga turun melimpah atas kehidupan bangsa ini. Sehingga pemilu ini bukan menjadi ajang perang pemecah, tetapi pemilu ini menjadi sebuah pesta demokrasi. Kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak pada sore malam hari ini, bila Engkau sudah memberkati segala ibadah, pujian, penyembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Dan biar malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami mau sekali lagi memujikan sebuah pujian sebagai doa kami. Biar kami mau memohon agar Engkau sendiri memegang setiap tangan kami dari hari demi hari. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Tolong kami ya Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa kami Tuhan kepada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terus pegang tangan kami ya Roh Kudus, karena kami tahu hanya dengan Roh-Mu Tuhan
kami akan menerima kemenangan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buka hati selebar-lebarnya untuk menerima berkat dari Tuhan pada malam hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus menyertai kita semua dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, dari surga ini. Kami akhiri ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.